saya Velia Jarmesari dengan nomor NIM 8562920072. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai pembiasan cahaya. Sebelum kita masuk dalam episode percobaan, saya akan menjelaskan apa-apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan. Tentu saja kita akan menggunakan lampu senter, penggaris, cermin cekung, balok kaca, lilin, lensa cembung, celah cahaya, kemudian kita menggunakan busur, tabir kertas, dan kertas putih. Setelah saya menjelaskan apa-apa saja alat dan bahan, langsung saja kita masuk ke dalam prosedur percobaan pembiasan cahaya. Pada percobaan pertama, menyusun lampu senter, celah, dan balok kaca. Kemudian cahaya membelok saat melewati batas dua medium yang berbeda. Proses ini disebut pembiasan. Saat masuk dari udara ke kaca, cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Saat keluar dari kaca ke udara, cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Sudut datang adalah sudut antara sinar datang dan garis normal, sedangkan sudut bias adalah sudut antara sinar bias dan garis normal. Sudut bias biasanya lebih kecil dari sudut datang saat masuk ke kaca dan lebih besar saat keluar ke udara. Kemudian, cahaya dibelokkan saat melewati balok kaca karena perbedaan kerapatan optik sesuai hukum pembiasan Snellius. Setelah kita menggunakan lampu senter, celah cahaya, dan balok kaca, kita langsung menggunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian kita bisa geserkan, contohnya seperti ini, dan bisa kita ukur jaraknya masing-masing. Saat lensa cembung didekatkan ke huruf, lensa membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Huruf tampak jelas dan lebih besar. Saat lensa digeser menjauh dari huruf, bayangan huruf menjadi semakin besar tapi mulai kabur, lalu menghilang karena tidak terbentuk bayangan nyata pada jarak tersebut. Pada jarak tertentu, bayang tampak sangat besar dan tidak fokus, menandakan posisi benda tepat di fokus lensa atau mendekatinya dari sisi luar. Pengukuran jarak benda pada saat bayangan mulai kabur menunjukkan bahwa S sama dengan F, artinya benda berada di titik fokus lensa. Selanjutnya, kita akan mengatur lilin, kemudian lensa cembung, dan kertas putih. Kita bisa melihat. Kemudian kita juga mengukur jarak benda dan jarak. Lensa cembung membentuk bayangan nyata saat benda berada di depan lensa pada jarak lebih besar dari titik fokus. Kemudian, bayangan terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan bayangan paling tajam terjadi ketika jarak benda dan bayangan memenuhi hukum pembiasan lensa. Jika posisi lilin dan layar diatur sesuai dengan rumus tersebut, maka bayangan terbentuk akan fokus dan jelas. Percobaan ini menunjukkan bahwa lensa cembung dapat digunakan sebagai alat proyeksi, seperti pada proyektor atau kamera sederhana di mana bayangan nyata besar dan jelas dibutuhkan. Kemudian kita akan menggunakan lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian kita akan menggeserkan lensa tersebut secara perlahan-lahan. Lensa cekung selalu membentuk bayangan maya, tegak, dan diperkecil, tidak peduli seberapa jauh atau dekat huruf diletakkan dari lensa. Saat lensa didekatkan ke huruf, bayangan terlihat lebih besar tetapi tetap lebih kecil dari benda aslinya. Ketika lensa dijauhkan secara belahan dari huruf, bayangan menjadi semakin kecil, tetap tegak, dan berada di sisi benda. Bayangan tidak dapat ditangkap di layar karena bersifat maya. Sifat pembentukan bayang ini sesuai dengan prinsip lensa cekung yang menyebarkan cahaya divergen sehingga sinar bias tampak berasal dari satu titik di depan lensa. Begitulah hasil kegiatan praktikum saya mengenai pembiasan cahaya yang dapat saya simpulkan sebagai berikut. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya menunjukkan fenomena pembiasan saat melewati medium berbeda, dan lensa memiliki kemampuan membentuk bayangan dengan sifat bervariasi tergantung jenis lensa dan posisi benda. Eksperimen dengan balok kaca menunjukkan bahwa cahaya membiaskan saat melaluinya, mengubah arah rambatnya, dan memperlihatkan hubungan antara sudut datang dan sudut bias. Sementara itu, lensa cembung dapat menghasilkan bayangan nyata dan tajam yang bisa ditangkap layar pada jarak tertentu, serta bayang maya, tegak, dan diperbesar saat benda berada dekat fokusnya. Sebaliknya, lensa cekung secara konsisten menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil terlepas dari jarak benda yang diamati saat melihat huruf melalui lensa tersebut. Sekian dari saya tentang kegiatan praktikum mengenai pembiasan cahaya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.